Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik, di sini saya berkesempatan mewawancarai Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Di sini sudah ada Mas Budi Nurhadi Wibowo sebagai salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Langsung saja dari yang pertama, yaitu apa itu Bawaslu dan peran Bawaslu sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024 nanti. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi, apa itu Bawaslu? Tentu saja sesuai dengan akronimnya ya. Panjangannya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu dibentuk dengan harapan untuk bisa mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga menciptakan suatu pemilu yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Berkualitas itu ya tegaknya keadilan sesuai dengan peraturan. Kemudian apa perannya Bawaslu? Bawaslu berperan dalam mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Kita dari awal ya, misalnya mengawasi tahapan dari pendaftaran parpol, pendaftaran caleg, kemudian pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, kemudian sampai kemudian tahapan kampanye yang sekarang sedang kita hadapi. Seperti itu. Lalu pandangan Bawaslu terhadap dinamika politik khususnya di Kabupaten Pekalongan ini. Ya, Bawaslu memandang, melihat, bahkan merasakan situasi dinamika politik di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah sampai sekarang cukup kondusif karena ya kami semua dari komisioner dan teman-teman yang ada di Panwascam maupun di PKD saling bahu-membahu dalam menjalin komunikasi dengan siapa saja. Tentu saja semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan kita semua jejaki komunikasi, sinergi, karena ya bahwa pemilu itu tugas kita semua, tugas semua anak bangsa. Oleh karena itu kita dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat ya kita saling menjaga. Tentu saja yang paling penting yang menjaga kondusivitas, ya kan? Karena pemilu itu hal yang 5 tahunan, jangan sampai karena hal 5 tahun itu menciderai persaudaraan dan persatuan itu. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menciptakan demokrasi yang jurdil di Kabupaten Pekalongan? Iya. Jadi Bawaslu tentu saja tadi kan kami tentu saja dalam menjalin komunikasi, sinergi dengan seluruh kelompok elemen masyarakat yang di Kabupaten Pekalongan dan juga masyarakat pada umumnya itu dalam ikut terlibat pengawasan partisipatif. Kami membentuk beberapa desa yang kami sebut desa pengawasan, desa anti politik uang. Itu dengan harapan ya partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan. Karena kita juga sadar diri kalau pengawasan itu dijatuhkan kepada Bawaslu dan turunannya, ya kami rasa akan banyak yang kurang dari kami. Karena mata kami terbatas, tangan kami terbatas, kaki kami terbatas. Oleh karena itu kami berharap semua masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif. Silakan
kalau mau melaporkan ada temuan, ada kejadian apa di lapangan, silakan. Kalau misalnya itu dianggap sebagai pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Lalu menyinggung soal praktek politik uang yang terjadi di masyarakat. Apa tanggapan dari Bawaslu sendiri soal praktek jual beli suara ini? Iya, memang praktek money politik itu suatu mungkin budaya lama ya, budaya yang sudah sudah sangat ini sulit untuk dihilangkan Culture. karena udah jadi budaya. Cuma kembali lagi ya, kalau kita semuanya bisa satu pandangan, satu visi, kalau kita semuanya ingin menjadikan sebuah pemilu yang melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, pemimpin-pemimpin yang jujur adil, ya kami rasa mestinya seluruh individu yang punya hak pilih ya harus sadar diri, jangan menerima. Kalau semuanya menolak semua, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau kemudian dibebankan bahwa Bawaslu harus menindak pelanggaran money politik, iya kami akan tindak segala sesuatu yang benar-benar terjadi. Misalnya temuan atau laporan, pasti kita akan dalami, akan kita kaji. Kalau memang terbukti akan kami tindak gitu kan. Tapi kalau melihat kemudian bahwa money politik itu adalah penyakit, ya semuanya harus ikut terlibat dalam menolak money politik. Seperti itu. Lalu strategi dari Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktek money politik? Ya, kalau mencegah tentu saja kami dalam hal ini prinsip kami adalah pencegahan. Kami galakan kerja-kerja pencegahan, karena kalau banyak pencegahan dan tidak terjadi pelanggaran berarti sukses kita, ya kan, seperti itu. Apa yang sudah kami kerjakan misalnya, ya kami kayak membentuk misalnya desa pengawasan, desa anti politik uang. Itu jelas kami memberikan pesan ke masyarakat agar secara naluri kami memberikan ya menyampaikan pesan kebaikan lah. Semuanya kalau kita semuanya kok bisa tidak mau menerima imbalan dari caleg-caleg tertentu, itu poinnya. Jadi kembali lagi kepada individu itu, kembali kepada masyarakat. Silakan, kalau kita pengen pemimpin yang terbaik, ya kita harus berani menolak money politik. Kalau dari Bawaslu ya kita semuanya kerja-kerja pencegahan, pengawasan kita galakan terus. Bahkan kami dengan teman-teman mahasiswa, anak muda, kita sampaikan pesan-pesan itu. Ayo mulai, misalnya generasi yang lampau itu masih masih berharap dengan hal-hal penyakit itu, money politik itu, ya kami yang generasi muda ayo kita siapkan untuk menolak politik uang, sehingga ya mungkin pemilu nanti bisa berkurang. Harapannya kami ya menolak money politiknya bisa berkurang. Tetapi cita-cita kami ke depan pemilu-pemilu yang akan pemilu mendatang, kami harapkan generasi muda sekarang itu adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas. Ya ngapain dapat uang 100.000 misalnya, tapi menggadaikan 5 tahun. Ya, itu. Lalu pesan terakhir untuk para pemilih milenial, untuk belum terjadinya praktek-praktek money politik itu, mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda. Ya, pesannya bagi generasi muda tentu saja satu, gunakan hak pilihnya, jangan sampai apatis. Mari gunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang juga berintegritas, ya kan? Ya. Kemudian tentu saja tolak politik uang. Mari generasi
muda dalam memilih pemimpin, lihatlah visi misinya, mungkin track recordnya, mungkin ya kalau misalnya bisa ditemui ya temuilah, kunjungilah mereka yang sedang berkontestasi, kemudian teman-teman bisa berdiskusi Ya. sehingga itu bisa menjadikan referensi buat teman-teman dalam memilih calon pemimpin kita yang terbaik. Kemudian dalam hal mendukung pemilu 2024 ya teman-teman bisa juga ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kemudian mari jaga juga kondusivitas di Kabupaten Pekalongan. Ya. Seperti itu. Mungkin cukup wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang Ya. telah diberikan. Sama-sama. Dan mungkin cukup sekian tugas video wawancara mata kuliah pengantar ilmu politik. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.